Strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Ya, jangan lupa self love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita, kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat, baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntung sukses. Dia sudah melakukan usaha, sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik ganteng-ganteng seperti itu ya, kok aku kalau ngaca kok minder sendiri aku lihat. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegantengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu. Tentang jabatan pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nyinyir, punya teman yang suka nyela, punya teman yang tidak mendukung kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah, dalam aspek kuliah saya tidak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Loh ini kan kita melihat sisi positifnya. Ah, dia lulusnya cepat, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku di pondok sambil hafalan Quran, lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus. Aku sambil hafal Quran. Nah, banyak kok. Apa? Coba kita cari. Apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain? Yo, aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini aku masih bisa gembira. Daripada yang uangnya banyak, kadang sumpek malahan. Kena masalah masing-masing. Nah, kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita. Biar tidak isinya mengeluh saja.
Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Jadi mari kita syukuri hidup ini. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh pada la in syakartum la azidannakum. Tidak mungkin ditambah oleh Allah, wong ya dia sulit bersyukur.